balik lagi dengan saya Hadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang freezer standing dari Sharp dengan tipe FJM 198. Mau tahu seperti apa? Check it out. Ya, di samping saya sudah ada namanya freezer standing dari Sharp. Freezer ini memiliki kapasitas 185 liter dan mengkonsumsi daya 230 watt. Nah, freezer ini kenapa dibilang standing? Karena dia modelnya yang berdiri seperti kulkas, teman-teman. Tapi bukan kulkas ya, tapi ini isinya apa? Freezer, teman-teman. Kalau kulkas kan ada yang freezer sendiri, ada kompartemen yang suhunya normal itu buat naruh bahan-bahan makanan yang biasa. Kalau ini full freezernya dari atas sampai bawah, teman-teman. Nah, dengan brand Sharp ini dia juga udah menampilkan model yang cukup elegan, teman-teman, dengan fitur yang glossy ini. Fitur ini juga dapat mempercantik dan menambah estetika di rumah teman-teman nih, ya kan. Jadi makanya kenapa dia bagus banget nih dari Sharp, yaitu yang tadi dibilang, ya kan. Lanjut untuk bagian dalamnya, yaitu dia memiliki sekat-sekat, teman-teman. Sekat-sekat yang dimana sekat-sekat ini itu sudah bersama dengan evaporatornya, teman-teman. Jadi jangan khawatir nih kalau misalnya makanan teman-teman mau naruh makanan atau membuat es batu, masing-masing sekatnya ini udah pasti menghasilkan hawa dingin yang sangat besar, teman-teman, karena dia bisa dibilang kan namanya juga freezer kan. Nah, lanjut untuk yang di pintunya itu dia dapat menaruh rak-rak seperti ya botol minuman atau apa yang teman-teman ingin dibekukan, bisa nih ditaruh di samping-sampingnya, teman-teman, ya kan. Mungkin itu aja untuk di bagian dalamnya. Nah, untuk bagian belakangnya dia juga dapat namanya tombol untuk pengaturan suhu, teman-teman. Dia ada di bagian belakang dan ada di atas. Ya, di bagian belakangnya juga terdapat namanya kondensor, teman-teman, yang dimana kondensornya itu dia tidak seperti kulkas pada umumnya di dalam. Nah, dia tuh namanya freezer kan, dia harus membuang panasnya harus lebih cepat dan ekstra, ya kan, teman-teman. Makanya dia naruh kondensornya di luar, jadi tampilannya juga ya lebih kokoh gitu sih, teman, dan dapat mempermudah mekanisme untuk maintenance-nya, teman-teman. Apabila ada kerusakan pasti gampang untuk dibersihkan. Ya, freezer standing ini juga memiliki kompresor yang dimana dia dapat bekerja dimana tegangan itu low voltage, teman-teman. Kan tegangan di kita kan tahu sendiri 220 ya, teman-teman. Nah, ada toleransi itu 10%. Nah, dia masih dapat bekerja dengan normal, teman-teman. Jadi kisarannya 180-an atau 190-an volt dia masih dapat bekerja dengan normal, teman-teman. Ya, pesan-pesan untuk para tim teknisi era blue di luar sana, belum membawanya, teman-teman cek dulu nih unitnya di gudang masing-masing, dicek apakah ada kerusakan, ada penyok atau apa, ya kan. Nah, setelah dicek pastikan saat membawanya itu pada keadaan tegak lurus, teman-teman. Jadi jangan miring, jangan sampai apalagi sampai tertidur ya, teman-teman. Itu dikhawatirkan si oli pada kompresor dapat naik ke area evap, teman-teman, gitu ya. Sampai rumah customer pastiin lagi nih lantainya itu di bidang yang rata, mengukurnya menggunakan water pass, teman-teman, seperti ini, ya kan. Nah, udah bidang yang rata, kenapa sih harus bidang yang rata? Karena kan kompresor ini kan bergeraknya berputar, teman-teman. Apabila kalau bidang yang nggak rata, lantainya nggak rata, itu dapat menyebabkan getaran atau bunyi, teman-teman. Lanjut untuk sisi kanan dan kirinya itu biasanya kita kasih jarak 6-10 cm, teman-teman. Dan untuk bagian belakang itu dikasih jarak 10-15 cm, teman-teman. Kenapa dikasih jarak itu? Karena agar pembuangan panasnya yang di belakang itu agar lebih maksimal lagi dan efisien jadinya, teman-teman. Dan untuk kanan kirinya biar terjaga, biar dapat teman-teman atau customer di rumah biar dapat membukanya lebih enak lagi, teman-teman, gitu. Dan juga jangan lupa nih, teman-teman, cek dulu tegangannya di rumah customer udah 20 volt belum, ya kan. Kalau sudah 20 baru dari instalasi, gitu. Oke, mungkin itu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video.